Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rizki, maupun keberkahan ilmu. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah masuk pada bab yang kedua dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masuk pada bab kedua tentang diunggulkannya bacaan Al-Quran dan para qori atau para pembaca Al-Quran selain dari keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-babu tsani, adapun ini ialah bab yang kedua. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, tentang diunggulkannya membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran selain keduanya. Kita masuk kepada hadis pertama. Sabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hendaklah menjadi imam akan suatu kaum, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, ialah orang yang paling bisa membaca Al-Quran, itu kitab Allah. Maksud dari hadis ini, aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling bisa, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Maksud di sini mempunyai 3 tafsiran. Yang pertama adalah aktsaruhum lahu hifdzan, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sedangkan yang kedua, maksud dari itu adalah ahsanuhum qira'atan wa in kana aqalluhum hifdzan, ialah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya sekalipun hafalannya sedikit. Dan dikatakan juga maksud dari aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bisa membaca Al-Quran itu a'lamuhum bi ahkamih, ialah orang yang paling mengerti tentang hukum-hukum bacaan itu. Jadi di sini ada 3 maksud dari bagaimana seorang itu menjadi imam akan suatu kaum. Yang pertama itu adalah tafsirannya aktsaruhum lahu hifdzan, orang yang paling banyak hafalannya. Yang kedua, ulama menjelaskan ahsanuhum qira'atan, orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, orang yang sekalipun dia itu hafalnya sedikit. Dan yang ketiga adalah di sini dijelaskan oleh para ulama, orang yang paling mengerti terhadap hukum-hukumnya, hukum-hukum tajwidnya, hukum-hukum bacaannya, sifatul huruf dan sebagainya. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Di sini ini merupakan suatu asar sahabah, yang mana di sini yang menjadi topiknya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kana al-qurra, 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 kana al-qurra,
wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan, kanal qurra, ada siapa para qori, para qurra, ashab majlis Umar, ialah para ashab, sahabat-sahabat majlisnya Umar. Wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan, ialah tempat bermusyawarahnya Sayyidina Umar. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan al-qurra, wa arada bil qurra huna al-ulama'u wal ubbad, ialah para ulama dan para ahli ibadah. Dari sini kita dapat menarik sebuah hikmah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab di dalam bermusyawarah tidak sembarangan. Beliau selektif di dalam bermusyawarah kepada siapa, yaitu para ulama dan para ahli ibadah. Tidak sembarangan beliau teman majelisnya kepada siapa beliau bermusyawarah. Beliau itu memilih kepada ulama dan para ahli ibadah, yang mana para ulama dan para ibadah itu, ahli ibadah itu, kuhulan kanu au syubbanan, yang mana tergolong dari orang-orang yang tua renta maupun para pemuda. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Wa'lam, dan ketahui jelas, annal madhhab as-sahih, sesungguhnya menurut madhab yang sahih, al-mukhtara, lagi terpilih, alladhi alaihi may yu'tamadu minal ulama, yang mana ini menjadi sandaran para ulama. Apa itu? Anna qiraatul qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu afdalu minat tasbih, ialah lebih utama daripada membaca tasbih, wa tahlili, dan membaca tahlil, wa ghairihima minal azkar, dan selain dari tasbih dan tahlil, minal azkar, berupa zikir-zikir. Jadi ketika kita mempunyai zikir apapun itu, bukan tidak boleh, maka bagus zikir kita dawamkan, kita istiqomahkan. Tapi yang perlu digarisbawahi, janganlah lupa untuk mendawamkan juga membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya zikiran apapun, amalan apapun, masih lebih utama Al-Quran. Maka mari kita lebih prioritaskan Al-Quran di atas zikir-zikir kita yang lain. Waqad tadhaharat al-adillatu ala dzalik, sungguh saling memperjelas al-adillatu, apa, beberapa dalil, ala dzalika, atas hal tersebut. Kita lanjut kepada bab yang ketiga. Jadi bab yang ketiga ini tentang memuliakan, bagaimana kita dianjurkan untuk memuliakan para ahli Quran, dan kita dilarang untuk menyakitinya. Al-babu tsalitsu, adapun ini ialah bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Quran wan nahyi an idzaihi, tentang bagaimana kita dianjurkan memuliakan kepada ahli Quran, wan nahyi an idzaihi, dan larangan untuk menyakiti mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya syiar-syiar tersebut ialah dapat membuat hati menjadi kuat. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih, barang siapa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Wa qala ta'ala,
wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu dan rendahkanlah pundakmu liman ittaba'aka minal mu'minin, bagi orang-orang yang telah mengikutimu minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita lanjut pada ayat selanjutnya sahabat. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tidak sesuai dengan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh orang-orang tersebut akan memikul penghinaan atau kehinaan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Dari beberapa ayat ini bisa kita simpulkan bahwa bagaimana kita harus menghormati syiar-syiar Allah, kehormatan-kehormatan Allah. Orang-orang yang memang Allah anggap itu adalah dihormati, yang mana tak lain dan tak bukan orang itu dihormati dan dimuliakan semata-mata karena ada kalamullah yang berada di dalam hatinya. Maka dari itu, marilah kita memuliakan para ahli Quran, karena ahli Quran itu adalah termasuk dari syiar-syiarnya Allah. Kita masuk kepada hadis selanjutnya, yang mana ini diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala wa ikrama lisyaibah al-muslim wa hamilil qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultan al-muqtasid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ikrama li syaibatil muslim, ialah memuliakan orang-orang tua yang sudah tua renta. Wa hamilil Qur'an, dan memuliakan orang yang menyandang Al-Qur'an. Hamilil Qur'an di sini dijelaskan, yang dimaksud dengan hamilil Qur'an adalah hafiz, orang yang menghafalnya, qari'ihi, orang yang membacanya, wa mufassirihi, dan juga orang yang menafsirinya, ahli tafsir. Ghairil ghali, yang mana hamilul Quran itu tidak jual mahal fihi, di dalam Al-Quran tersebut. Wal jafi anhu, dan juga hamilul Quran yang tidak bersikap kasar terhadap Al-Quran tersebut. Ikrama ahli sultan al-muqsid, dan juga menghormati para pemimpin yang adil. Jadi ada 3 di dalam hadis ini yang harus kita muliakan, yang mana kalau kita memuliakan 3 orang tersebut, sejatinya kita itu juga memuliakan Allah dan mengagungkannya. Orang yang pertama adalah orang-orang muslim yang sudah tua renta. Kita harus menghormati mereka, kita harus bersikap sopan santun kepada mereka, tidak menghina mereka, tidak menganggap mereka sebagai orang tua yang tidak mempunyai peran apa-apa, tapi kita harus menghormati mereka. Kita harus tetap hormat, berbuat lembut, menghormati dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang harus kita hormati adalah orang yang menyandang Al-Quran. Entah itu orang yang sedang membaca Al-Quran, kita harus menghormati juga para penghafal Al-Quran yang istiqomah di dalam hafalannya, yang istiqomah melaksanakan apa yang telah dihafal, dan juga kita dianjurkan untuk menghormati
orang ahli tafsir, mufassir, orang yang ngerti tentang Al-Quran dan kandungan maknanya. Dan yang ketiga, orang-orang yang harus kita hormati di dalam hadis ini adalah pemimpin yang adil. Kita itu mempunyai kewajiban di dalam agama menghormati pemimpin yang adil, karena semuanya tiga orang ini kalau kita hormati, kalau kita muliakan, pada sejatinya kita sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang barakah dan bisa menghormati para orang-orang tua, para ahli Quran dan para pemimpin yang memang adil di dalam kepemimpinannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.